Shalom, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini anak-anakku, marilah kita sama-sama belajar pendidikan agama Kristen untuk anak kelas 5. Dan sebelumnya mari kita segerakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah pengertian itu berasal dari Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini izinkanlah kami untuk boleh memulai pelajaran kami, dan Kau berikan hikmat kepandaian kepada Tuhan Yesus. Kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih anak-Mu yang nantinya akan menerima firman Tuhan. Engkau bekali kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga apapun yang boleh kami terima, apapun yang boleh kami sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan pembelajaran yang pertama, ya, pembelajaran yang pertama dari bab yang pertama. Kalian bisa lihat di buku digital yang sudah Bu Yola berikan kepada orang tua kalian di grup, ya. Kalian bisa baca terlebih dahulu supaya kalian bisa mengerti apa yang Bu Yola sampaikan pada pagi hari ini. Bu Yola akan menyampaikan untuk bab yang pertama, ya. Bab yang pertama tentang mengapa manusia berdosa. Kalian lihat di buku digital tentang bab mengapa manusia berdosa. Untuk halamannya nanti akan Bu Yola sertakan di bawah, ya. Mengapa manusia berdosa? Ya, sebelumnya kita harus tahu apa arti dari dosa. Ya, apa artinya dosa? Ya, kita sama-sama baca. Jadi sebelum kalian memulai pelajaran, disiapkan dulu Alkitabnya, membaca buku digital terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk buku dan alat tulisnya juga harus sudah disiapkan, ya. Ya, oke, kita sama-sama baca di dalam 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes, kitab 1 Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Kitab 1 Yohanes, mohon maaf ini kitabnya kitab sekolahan, ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Ya, Bu Yola akan bacakan. Jadi kalian memperhatikan di rumah sambil membaca sendiri di rumah dengan Alkitab kalian masing-masing. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah, atau melanggar perintah Allah, atau melanggar hukum Allah. Ya, jadi manusia hakikatnya adalah memang dosa. Ya. Dan itu akan dijelaskan di pembelajaran yang pertama. Mengapa manusia memiliki hakikat dosa? Mengapa manusia akhirnya dia itu berdosa? Nah, kita akan mempelajari di pembelajaran kelas 5 ini, ya. Mulai dari nanti semester 1 sampai semester 2 kita akan berbicara tentang dosa dan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan sebelumnya anak-anakku, sebelum Bu Yola akan menyampaikan secara detail, ya, untuk pembelajaran bab pertama, mari kita akan simak video setelah ini. Tinggal di taman yang amat indah yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi iblis datang dalam rupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu. Jawab Hawa. Kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu.
Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui Tuhan. Hawa makan buah itu. Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya. Adam memakannya. Seketika itu juga, keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Salah satunya, sekarang mereka tahu mereka telanjang. Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu. Tuhan memanggil, Adam, Hawa, kami bersembunyi sebab kami telanjang. Kata Adam, kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu. Tuhan mengeluh. Lalu Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Tuhan berkata, ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu. Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak. Adam, kau akan bersusah payah mencari makan. Lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengusir mereka dari taman itu. Ia menempatkan seorang malaikat berpedang api yang menyala di sana untuk mencegah mereka kembali. Ya, itu tadi video yang sudah Bu Yola tayangkan sebelum video ini ya. Jadi video yang sudah kalian tonton atau yang sudah kalian lihat adalah video tentang Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, dan itu adalah awal mula manusia jatuh di dalam dosa. Ya, kita tahu sendiri anak-anak bahwa sebelum dosa itu terjadi, sebelum manusia pertama melanggar perintah Allah seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat yang keempat tadi, mereka tinggal di mana? Di Taman Eden. Seperti yang sudah kalian juga sudah pelajari ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 4, manusia pertama tinggal di Taman Eden. Nah, pertanyaannya, Taman Eden itu sekarang masih ada atau tidak, Bu? Ya, itu pertanyaan yang sering kali Biola dengar dari anak-anak ya. Taman Eden itu ada apa tidak, Bu? Sekarang ada ya. Di mana? Di dalam kerajaan sorga. Jadi Taman Eden itu adalah kerajaan sorga ya. Apakah kita manusia ini bisa kembali ke Taman Eden? Bisa. Melewati siapa? Nah, kita nanti akan pelajari pembelajaran yang akan datang ya. Nah, itu adalah awal mula mengapa manusia sekarang ada di bumi. Ya, manusia di bumi kenapa? Karena dia sudah melanggar perintah Allah atau dia sudah berdosa. Akhirnya dia diusir dari Taman Eden. Karena Taman Eden kerajaan sorga. Kalian tahu di dalam kerajaan sorga tidak ada yang namanya dosa. Seseorang yang berdosa tidak akan bisa masuk ke dalam Taman Eden. Termasuk Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, nanti anak-anak, kita akan sama-sama membaca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama sampai yang ketiga. Nanti kalian baca di rumah ya. Itu adalah kisah mulai dari awal mula penciptaan sampai Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa ya. Bisa kalian baca sendiri di rumah kalian masing-masing. Selain kita membaca buku digital, kita juga membaca Alkitab mulai dari kitab Kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Itu adalah kisah penciptaan sampai Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa. Nah, seperti di bab pertama, mengapa manusia berdosa? Ya, mengapa manusia berdosa? Mengapa manusia melanggar perintah Allah? Itu bermula dari Adam dan Hawa.
Ya, Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Adam, setelah itu ada Hawa yang diambil dari tulang rusuknya si Adam. Ya, itu bermula dari dua orang itu. Ya, dua orang itu ditempatkan Tuhan di Taman Eden atau Taman Firdaus atau Taman Keindahan atau yang sekarang disebut sebagai dengan Kerajaan Sorga. Ya, ketika mereka tinggal di sana, kehidupan mereka memang sangat istimewa dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ya. Istimewanya apa, Bu? Karena istimewanya adalah mereka diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, serupa dan segambar dengan rupa Allah. Maksudnya apa serupa dan segambar dengan rupa Allah? Dia diciptakan memang sama persis seperti apa yang dimiliki oleh Allah, apa yang dimiliki oleh Tuhan. Atau dalam bahasa lainnya adalah imago Dei. Ya, imago Dei, serupa dan segambar dengan rupa Allah. Imago, image, berasal dari kata bahasa Inggris image, imago. Ya, serupa dan segambar dengan rupa Allah. Keistimewaannya apa? Dia memiliki sifat-sifat Allah, karakter Allah ada pada manusia. Dan itu tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lain. Seperti tumbuhan, hewan, baik malaikat sekalipun, dia tidak dibekali Tuhan dengan sifat-sifat Allah. Sedangkan Adam dan Hawa itu memiliki sifat-sifat Allah. Itu keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Mereka memiliki kasih. Kasih yang memang tidak seperti yang dimiliki ciptaan Tuhan yang lain. Ada nggak kasih yang dimiliki tumbuhan misalnya? Itu sama persis seperti yang dimiliki manusia. Ada seperti itu? Tentu saja berbeda ya. Karena manusia itu diciptakan istimewa dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ya, kesucian, sifat-sifat Allah yang kedua adalah kesucian. Mereka suci. Ketika mereka ditempatkan Tuhan di Taman Eden, mereka dibekali kesucian. Mereka nggak kenal apa yang namanya dosa. Makanya ketika mereka di Taman Eden, mereka telanjang dan mereka nggak merasa malu. Ya enggak? Ya, orang yang berdosa itu pasti gandengannya malu atau izin. Bener apa enggak? Misalnya nih, ada si A, dia ketahuan mencuri. Ketika ketahuan, malu nggak dia? Malu. Kenapa? Ya karena dia sudah berbuat dosa. Seperti yang dilakukan Adam dan Hawa nantinya ketika dia melanggar perintah Tuhan, dia malu. Ya, oke, kembali lagi. Ya, kesucian. Jadi pada waktu sebelum mereka berbuat dosa, mereka dibekali Tuhan dengan sifat yang suci, kudus, tidak berbuat dosa. Kados. Dalam bahasa Ibrani kados. Suci. Ya, itulah yang dimiliki Adam dan Hawa pada waktu itu ketika di Taman Eden. Lalu yang terakhir, mereka memiliki akal budi, pikiran. Akal budi kita, pikiran kita berbeda dengan pikirannya si hewan. Loh Bu, anjing itu kan pinter Bu, dia kan hewan yang sangat pinter. Nah itu monyet Bu, monyet kan pinter juga. Tapi apakah kepinterannya sama seperti manusia? Nah berbeda. Ya, sangat berbeda. Akal budi yang dimiliki manusia itu canggih, hebat. Coba bayangkan ya, kalau misalnya di zamannya pandemi virus corona ini nggak ada HP, nggak ada internet. Terus gimana kita? Sudah nggak bisa belajar di rumah saja. Ya, nggak ngapa-ngapain, sudah duduk tok, diem, belajar sendiri. Ya, dan puji Tuhan kita bersyukur masih ada media seperti internet, HP. Ya, itu yang membuat kita bisa belajar meskipun di rumah saja, dan kita harus tetap semangat meskipun di rumah, ya enggak? Dan itu semua berasal dari mana? Akal budi manusia. Pikiran manusia yang memang diciptakan Tuhan sangat istimewa kepada manusia. Ya, itulah yang terjadi pada waktu itu. Dan ketika di Taman Eden memang manusia ini memiliki tugas yang banyak ya. Salah satunya adalah menjaga dan merawat Taman Eden. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh ciptaan Tuhan yang lain. Seperti malaikat tidak melakukan seperti itu, tidak bisa melakukan seperti itu. Lalu juga memberi nama hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan di Taman Eden. Loh, itu perbuatan siapa? Perbuatan manusia. Ada yang melakukan itu semua. Oh, ternyata yang bunyinya meong-meong itu kucing. Yang punya guguk-guguk itu adalah anjing. Itu siapa yang ngasih nama? Adam dan Hawa, jangan salah. Ya, bukan berarti ketika dia itu si anjing ini diciptakan tiba-tiba dia ngomong sama Adam, "Hai Adam, guguk, namaku adalah anjing." Enggak. Ya, yang beri nama seperti itu adalah siapa? Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka memiliki akal budi yang melebihi si anjing, melebihi si monyet, melebihi si monyet ya. Ya, dan kehidupan
Adam dan Hawa beserta dengan ciptaan Tuhan yang lain pada waktu sebelum ada dosa memang sangat harmonis anak-anak ya. Tidak ada yang namanya bertengkar ya, tidak ada. Loh Bu, kira-kira nanti ketika Adam dan Hawa di Taman Eden mereka nggak takut Bu dimakan sama singa? Mereka nggak takut akhirnya dicaplok ambek serigala, atau tiba-tiba ketika dia minum air di Pison Giontigris Efrat tiba-tiba ada buaya yang menyaplok tangannya si Adam atau Hawa? Tidak ya. Kenapa mereka nggak takut? Karena kehidupan mereka sangat harmonis. Kehidupan mereka tidak ada yang namanya saling makan satu dengan yang lain, enggak. Seperti sekarang kita suka makan, kayak nggak makan daging nggak mau makan ya. Kalau misalnya dikasih mama maem sayur tok ikan tempe nggak mau maem ya, maunya pengen makan daging, makan ayam, makan ikan-ikanan gitu ya. Kalau misalnya kita nggak dikasih makan seperti itu, kita nggak mau makan. Kalau Adam dan Hawa pada waktu itu, Bu, makannya makan apa? Ya makan tumbuh-tumbuhan. Tuhan sudah menyediakan tumbuh-tumbuhan, tanaman berbiji, itulah yang menjadi makanan Adam dan Hawa pada waktu itu. Makanya tidak ada saling bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain. Loh Bu, apakah singa nggak makan kijang? Atau di sana nggak uber-uberan gitu? Seperti yang kita bisa lihat di Discovery Channel. Loh, nggak seperti itu. Dulu singa, harimau, serigala itu nggak saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain, tidak. Tapi mereka makan apa? Makan tumbuh-tumbuhan, makan rumput. Berarti giginya datar dong Bu, nggak lincip-lincip kayak sekarang. Nggak, yang bisa jadi kalau kita berpikir kalau mereka makan rumput bisa jadi giginya seperti manusia, seperti itu ya. Jadi nggak taring semua gitu, enggak. Ya kenapa? Karena kehidupan antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lain sangat harmonis, sangat rukun, sampai suatu ketika ya datanglah ular. Siapakah ular ini? Ular ini adalah iblis. Iblis yang menyamar menjadi ular. Ya, iblis yang menyamar menjadi ular. Loh Bu, iblis berarti dulu sudah ada iblis berarti ya? Berarti Tuhan menciptakan iblis dong? No, Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Ya, dan Tuhan tidak pernah menciptakan iblis karena iblis tabiatnya adalah dosa. Lalu siapakah iblis? Iblis ini adalah, jadi namanya adalah Lucifer. Siapa Lucifer? Lucifer adalah malaikat Tuhan yang jatuh ke dalam dosa karena dia memiliki sifat iri. Makanya kita semua jangan punya sifat iri. Ya, kalau orang yang punya sifat iri berarti dia temannya si, nah jawab sendiri ya, temannya si Anu itu ya. Nah, jadi Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tetapi iblis berasal dari malaikat Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi si Lucifer ini adalah malaikat yang dekat sekali dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Ingat, Kristen percaya dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa bersifatnya transenden dalam kerajaan sorga. Allah Putra adalah Allah yang menampakkan diri kepada manusia, baik dalam berupa malaikat Tuhan atau dalam berupa api-api ketika bertemu dengan Musa. Dan juga ketika dalam masa perjanjian baru menjadi rupa manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah Allah Putra. Dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang berada di dalam hati manusia, berada dalam hatinya Bu Yola, hatimu sekalian, dan yang membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah Roh Kudus ini hadir ketika Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Ya, itulah. Ya, jadi pada waktu itu si malaikat ini memang dekat dengan Allah Tritunggal. Tetapi karena dia itu pengen seperti manusia, dia pengen seperti Tuhan, dia iri kepada manusia, akhirnya dia jatuh dalam dosa dan dia menjadi iblis. Ya. Dan dia tidak hanya satu orang, tapi dia membawa seluruh pasukannya, sehingga dia sampai sekarang pun banyak sekali iblis di sekitar kita. Itu berasal dari malaikat yang jatuh dalam dosa. Ya, dan hati-hati, malaikat yang di dalam dosa atau iblis itu berada di sekitar kita dan siap mencobai kita. Sekalipun ada Roh Kudus dalam hati kita dibekali Roh Kudus, seringkali kita berbuat dosa. Kenapa? Karena kita tidak kuat dengan rayuan si
iblis. Sama seperti pada waktu Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Jadi si iblis ini menyerupai ular. Ya, menyerupai ular. Dia masuk ke Taman Eden. Belum kok diizinkan Tuhan. Kenapa kok dia bisa masuk ke dalam Taman Eden? Karena diizinkan oleh Tuhan. Tuhan ingin tahu seberapa Adam dan Hawa ini mendengar perintah dari Tuhan, melakukan perintah dari Tuhan. Pada waktu itu anak-anakku, sebelum peristiwa ini, Tuhan ini memanggil Adam. Tuhan memberikan perintah. Apa perintahnya? Ya, dia mengatakan seperti ini, semua pohon di Taman Eden ini boleh kamu makan buahnya. Ya, tetapi ada satu pohon yang berada di tengah-tengah Taman Eden. Ada satu pohon, meskipun di situ ada dua. Yang pertama adalah pohon pengetahuan baik dan yang jahat, dan yang kedua adalah pohon kehidupan. Yang boleh dimakan adalah pohon kehidupan. Yang pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan buahnya. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka dia akan mati. Jadi dulu manusia bisa mati enggak? Enggak, sebelum ada dosa. Ya, jadi pada waktu itu si ular ini datang masuk ke Taman Eden, diizinkan oleh Tuhan pastinya ya. Nah, masuk ke Taman Eden. Yang ditemui siapa? Adam apa Hawa? Hawa dong. Yang mendengar perintah langsung siapa? Adam. Adam menyampaikan kepada Hawa. Tetapi si ular ini pinter. Ya, ular ini pinter. Dia datangnya nggak kepada Adam, tapi kepada Hawa. Hawa kan cuma dengar dari Adam. Yang dengar perintah langsung dari Tuhan kan si Adam, bukan si Hawa. Makanya ular datang menemui Hawa. Pada waktu itu ketika si Hawa ini sedang duduk-duduk di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat, ular datang. Dia ngomong, Hawa, lihatan itu loh, ada buahnya kayaknya merah gitu ya, segar gitu, kayak buah plum. Pernah lihat buah plum di Superindo itu ya? Nah seperti itu bentuknya, tapi itu besar. Kayaknya menarik sekali itu. Yang mana sih ular? Yang itu. Loh, itu kan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu nggak boleh dimakan sama Tuhan. Katanya si Adam nggak boleh. Tuhan melarang untuk tidak memakan buah itu. Masa lo nggak apa-apa? Enak itu. Nanti kalau kamu makan, kamu bisa sama seperti Allah loh. Masa sih? Iya, kamu pengen seperti Allah nggak? Kalau jadi manusia kan gitu-gitu aja, cuma diperintah-perintah, toh kamu nggak boleh gitu, nggak boleh gini. Tapi kalau jadi Tuhan kan enak, bisa menciptakan segala sesuatu. Woy. Kamu punya kepintaran yang melebihi pintarmu sekarang. Makanya kamu makan buah itu. Lu temenan atau nggak apa-apa tak ular? Nggak apa-apa, Kindang ambil lo. Nah, akhirnya si Hawa ini terbujuk ya, ya. Diambil satu cekrik, dimakan sama dia. Yo perasaannya Hawa, enak ya ular. Iya enak wong ngancen itu buah sing sangat disukai Tuhan paling ya, makanya nggak boleh dimakan padahal kan rasanya enak. Wis iki nang Adam kasino itu buah itu biar Adam juga merasakan sama seperti yang kamu rasakan. Iya baik. Nah, diambil itu kan, tinggal separuh nih. Adam, kamu mau ini enggak? Loh, apa itu, Wah? Apa itu, apa? Ini buah. Loh, ini kalau buah pengetahuan beda jahat sih. Lah, apa kamu makan? Gak apa-apa, enak. Rasanya ku ya, Adam. Enak. Lu temenan tak? Iya beneran. Akhirnya diambil itu dimakan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua akhirnya tahu bahwa mereka sedang telanjang dan mereka pun merasa malu. Akhirnya dia lari ke semak-semak. Ya, dia ketakutan ketika mendengar suara langkah dari Tuhan. Ketika Tuhan melangkah mendekati mereka ketakutan. Ya, si Adam dan Hawa takut, dia bersembunyi di semak-semak. Sampai akhirnya Tuhan ini memanggil dia. Adam, Hawa, di manakah engkau? Kira-kira Tuhan tahu enggak kalau Adam dan Hawa bersembunyi? Tahu lah. Ya, tapi memang dia sengaja untuk mencari Adam dan Hawa. Adam, Hawa, di manakah engkau? Mereka tetap sembunyi. Tapi dia ada satu yang bicara, Tuhan aku di sini. Loh, kenapa kamu kok sembunyi di situ?
Saya malu. Loh, siapa yang ngasih tahu kamu kalau kamu telanjang? Dia, perempuan yang ada di sampingku ini, yang kau tempatkan di sampingku, dialah yang membuat aku berbuat dosa, Tuhan. Loh, bukan aku, Tuhan, katanya si Hawa. Ular itu, ular yang kurang ajar itu. Dia yang membujukku supaya aku memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika itu Tuhan marah kepada Adam dan Hawa. Sampai akhirnya apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, Tuhan menghukum manusia, ular dan seluruh yang ada di Taman Eden dan dibuang ke bumi. Ya, dan Adam pun memiliki hukuman yang spesial dari Tuhan. Apa hukumannya? Bekerja. Jadi pada waktu itu manusia itu kan nggak perlu bekerja supaya menghasilkan makanan, tapi pada waktu itu Adam harus bekerja. Dia harus susah payah ngasih pupuk, ngasih sembarang air supaya tumbuhan itu tumbuh dan mereka bisa makan. Kepada Hawa dia mengutuk sakit saat melahirkan. Ya, Bu Yola pernah dengar di salah satu video seorang yang melahirkan kontraksi itu ya. Itu rasa sakitnya seperti 20 tulangmu itu dipatahkan secara bersamaan. Loh, sakit kan? Sakit, ya ampun. Makanya kamu harus menghormati ibumu. Ya, ibumu itu sudah melahirkan kamu, membesarkan kamu. Jangan sampai kamu menyakiti hati ibumu karena sakitnya itu seperti itu katanya. Ya, seperti tulangmu itu dipatahkan secara bersamaan. Ya. Itulah yang dialami oleh perempuan, sakit saat melahirkan. Dan kepada si ular, enak aja ular gak dihukum dong. Ya, apa hukumannya bagi si ular? Dia harus berjalan pakai perut. Loh Bu, dulu ular punya kaki dong, punya. Ular yang punya kaki berarti apa? Naga. Di dalam kitab Wahyu, iblis itu diibaratkan seperti naga. Karena memang naga itu adalah iblis adalah naga. Jadi pada waktu itu sebelum si iblis ini jatuh dalam dosa, dia nggak berjalan pakai perut. Si ular, ya, dia nggak berjalan pakai perut, tapi dia berjalan pakai kaki. Ya, dan akhirnya mereka semua dibuang ke bumi. Dan pada saat itulah akhirnya awal mulanya seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu ketika Adam dan Hawa ini sudah dibuang ke bumi, apakah dosa berhenti? Tidak. Dosa semakin hari semakin berkembang. Dosa semakin hari semakin banyak. Ya, dosa semakin hari semakin merajalela. Tidak hanya memakan buah pengetahuan baik dan jahat, tidak. Tetapi banyak dosa-dosa di seluruh dunia ini. Ya, sampai sekarang ada pandemi virus corona ini adalah suatu ujian bagi kita, peringatan bagi kita sebagai umat manusia, supaya kita mengingat Tuhan kita, supaya kita tidak lupa dengan Tuhan kita. Kalau kita sudah pegang gadget ya nak ya, seringkali kalau kita sudah pegang gadget, kita lupa dengan mencipta kita. Kita lupa berdoa, kita lupa membaca Alkitab, kita lupa melaksanakan perintah Tuhan. Dan itu Tuhan tidak mau. Makanya dengan adanya pandemi virus corona ini, biarlah itu menjadi peringatan buat kita supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, bahwa segala ancaman yang tidak terlihat saja bisa memusnahkan kehidupan manusia, apalagi segala sesuatunya yang jauh, yang lebih besar daripada itu, bisa jadi manusia hanya dengan satu nafas saja sudah musnah. Karena itu kita harus tetap mengingat kebaikan Tuhan, mengingat Tuhan kita Yesus Kristus, dan bagaimana supaya kita terhindar dari dosa. Yang pertama adalah kita harus rajin berdoa. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus rajin berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Lalu rajin membaca Alkitab, supaya kita tahu apa yang diperbolehkan dan apa yang harus kita lakukan. Itu semua berasal dari Alkitab kita. Ya, ini adalah sumber kehidupan bagi umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya kita dapat terhindar dari dosa, kita harus rajin membaca Alkitab ini, supaya kita tahu ya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah waspada, hati-hati, selalu waspada di sekitar kita. Ya, jangan mudah terbujuk oleh teman-teman di samping kita. Misalnya kita waktunya ibadah online, tapi tiba-tiba ada notifikasi game, lalu akhirnya kita nge-game dulu daripada ibadah online. Ya, harus waspada, harus hati-hati. Ya, berikanlah hatimu semua ke dalam tangan Tuhan, berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan menjaga kamu, Tuhan yang akan menebengi kamu dari dosa-dosa, dan serahkan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan
menyertai kehidupan kita. Ya, tetap berada di rumah, selalu jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, minum vitamin, berolahraga, selalu semangat belajar di rumah, tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dan jangan lupa kalau kita keluar kita harus pakai masker, jaga jarak. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar, ya. Tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan. Aku sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita serahkan pelajaran kita, biarlah kita tidak hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi kita boleh melakukan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Kiranya Tuhan, apapun yang boleh Tuhan guru kami sampaikan pada pagi hari ini, tidak hanya Tuhan kami dengar saja, tetapi kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Engkau jagai kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang dalam hati kami boleh menyala-nyala, sehingga Tuhan kami boleh menolak dosa-dosa yang siap mengintai kehidupan kami Tuhan, setiap hari, setiap waktu. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.